Nama saya Armando Rizky Wirayuda. Ini pasien 240-3306 kelas 1C. Dan saya akan membacakan dengan namanya baterai timbal ya. Baterai timbal atau baterai asam timbal adalah jenis baterai yang menggunakan timbal sebagai bahan utama elektroda dan larutan asam sulfat H2SO4 sebagai elektrolit. Baterai ini berfungsi menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia lalu mengubahnya kembali menjadi energi listrik saat digunakan. Apa yang dimaksud dengan baterai timbal? Apa yang dimaksud dengan baterai timbal? Alat penyimpanan energi listrik menggunakan plat timbal positif dan negatif menghasilkan listrik melalui reaksi kimia dapat diisi ulang. Contoh paling umum dari baterai timbal adalah aki kendaraan. Komponen utama baterai timbal: plat positif terbuat dari timbal dioksida PbO2. Plat negatif terbuat dari timbal murni elektrolit larutan asam sulfat. Separator pemisah antara plat positif dan negatif. Casing wadah baterai biasanya dari plastik tahan asam. Cara kerja singkat: saat digunakan reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Saat diisi ulang, arus listrik mengembalikan reaksi kimia ke kondisi awal. Posisi ini bisa diulang kembali berkali-kali. Kelebihan baterai timbal: kelebihannya adalah daya awal rendah, teknologi yang matang, dan kemampuan mengeluarkan arus tinggi, lonjakan daya sehingga ideal untuk serata mobil serta sangat dapat didaur ulang. Sekitar 90% ya menjadikannya pilihan ekonomis dan ramah lingkungan dari segi daur ulang, meskipun berat dan kurang efisien dibandingkan baterai modern. Reaksi kimia pada baterai timbal: saat digunakan timbal plus asam sulfat, timbal sulfat, energi kimia berubah menjadi energi listrik. Saat pengisian charger, arus listrik dari charger timbal sulfat kembali menjadi timbal dan timbal dioksida. Baterai siap digunakan kembali. Kekurangannya adalah kekurangan dari baterai timbal ini: berat dan ukurannya besar, definisi rendah, hanya 30-50% energi dapat digunakan, siklus hidup terbatas, lebih pendek dari lithium ion, memerlukan perawatan rutin, cek level air aki, pembersihan terminal, waktu pengisian daya lambat bisa 8-16 jam. Tingkat pengosongan mandiri tinggi, rentan terhadap suhu ekstrim dan suhu lingkungan jika tidak didaur ulang dengan benar. Contoh penggunaan bisa di aki mobil dan motor, alat berat seperti dozer, ekskavator, dan truk, sistem cadangan listrik UPS atau ya genset. Perawatan baterai timbal: untuk perawatannya menjaga kebersihan, memastikan level air suling cukup untuk tipe flooded, menghindari pengosongan daya berlebihan, menyimpan di tempat sejuk dan berventilasi, serta memeriksa terminal secara rutin untuk mencegah korosi. Gunakan hanya air suling untuk menambah air, bukan air keran. Dan isi daya secara berkala jika tidak digunakan untuk memperpanjang usia baterai. Dan dari saya, Armando Rizky Wirayuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.